Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillahi rabbil wabarakatuh. alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi thayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqnal ikhlasa fi niyati wal qawli wal amal. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita. Jadi sembari kita menunggu laptopnya agak sinyalnya tidak bagus, tapi kita akan melanjutkan dulu. Jadi kemarin kita sudah membahas tentang huruf. Sekarang akan kita lanjutkan pembahasan kita. Jadi teman-teman, ini masih belum bisa layarnya. Kalian buka PDF di kalian ya, yang sudah dibagikan di grup. Kalian buka PDF-nya dulu, sembari kita menunggu ini. Masih. Saya akan jelaskan. Sebentar. Ya, saya akan jelaskan bahwasanya kita sekarang berada pada pembagian kalimat huruf. Ya, kalian lihat di PDF masing-masing dulu. Sembari kita nunggu ini. Agak bermasalah sedikit. Jadi yang PDF yang saya bagikan kemarin kita sudah sampai apa? Pembagian kalimat atau huruf ya yang sebelumnya. Jadi kita sudah selesai yang pertama. Kita sudah sampai mana? Pembagian kalimat atau huruf. Bisa terdengar? Ya. Jadi mohon maaf ya sinyalnya agak lambat. Tidak apa-apa. Tapi kita akan melanjutkan bahwasanya ini sudah bisa. Kita tunggu dulu sebentar lagi. Ya, kita masih halaman 4 itu ya. Halaman 4. Nah, ini sekarang. Halaman 4. Macam-macam kalimat. Oh, ini sudah kemarin ya. Setelahnya. Berarti halaman 4 benar ini. Oke. Pembagian kalimat huruf. Jadi kita sudah bahas kemarin bahwasanya di dalam bahasa Arab itu kalimat bahasa Arab itu ada 3 jenis, isim, fi'il, huruf. Nah, sekarang kita akan membahas pembagian huruf.
Nah, jadi pembagian huruf itu bagaimana? Nah, kita akan bahas. Jadi pembagian huruf itu bagaimana kita akan bahas. Seperti yang terlihat di layar, atau belum ya? Belum ya di kalian? Belum, Ustaz. Oh ya sudah, ditunggu dulu. Kalau sinyalnya jelek hari ini sinyalnya. Nah, ya kita sembari menunggu ini bisa, kita lanjutkan saja. Yang penting kalian lihat di PDF-nya itu ya. Saya coba. Oke. Sekarang sudah kelihatan di kalian. Oke. Pembagian kalimat huruf. Jadi kan kita katakan ada fiil, ada isim, kemudian juga ada huruf. Sekarang kita akan bagi huruf. Kalau kalian ingat, huruf kemarin adalah kalimatun dalat ala maknan fi ghairiha. Jadi dia itu maknanya ditunjukkan oleh selainnya, bukan pada dirinya sendiri, tidak seperti isim, juga tidak seperti fiil. Maka huruf itu ada yang khusus masuk pada fiil, ada yang khusus masuk pada isim, ada yang masuk di isim dan fiil. Begitu ya, terbagi menjadi 3. Khusus masuk pada fiil, khusus masuk pada isim, terus bisa masuk ke isim dan fiil. Jadi semuanya ini huruf. Yang khusus masuk pada fiil itu apa? Nawasib. Nawasib itu huruf yang menasobkan. Jadi huruf yang menasobkan, yang menjadikan fiil setelahnya mansub. Itu. Jadi ini khusus pada fiil. Khusus pada fiil, dan kita sebutkan apa? Ada an, ada lan, ada idzan, ada kai, ada lamul juhud, ada lamul juhud, kemudian ada hatta, ada fa, ada au, ada wawu. Ini semuanya itu membuat fiil setelahnya itu menjadi mansub, membuat fiil setelahnya menjadi mansub. Misalkan an, kalian bisa mengatakan di an misalkan jitu an, atau kalian bisa mengatakan li'an akro'a. Seperti itu. Bisa kalian katakan seperti itu. Li'an akro'a. Maka dia itu apa? Menasobkan. Seperti kalian mengatakan apa? Kalian mengatakan seperti itu. Kemudian lan juga begitu. Tapi lan ini dia artinya adalah tidak ya. Lan akro'a. An akro'a tadi apa? An akro'a. Saya akan jitu an akro'a. Jadi saya akan jitu
an azura, qabla an adhaba misalkan. Qabla an adhaba. Qabla an adhaba. Jadi an ini harf nasab dan dia juga harf masdar. Karena dia bisa mentakwil fiil setelahnya menjadi masdar. Qabla an adhab artinya takwilnya qabla zahab. Lan itu dia itu memberikan faedah penafian. Jadi lan itu selain harf nasab, dia juga adalah harf nafi. Dia menafikan. Dia itu menafikan. Seperti kalian mengatakan lan yaquma zaidun. Lan yaquma apa? Zaidun. Zaidun itu tidak akan apa? Berdiri. Gitu. Idzan jadi idzan itu dalam jawab ya. Jadi ada dua kalimat kemudian pakai idzan yang dia itu jadi jawab. Jadi gitu. Ada orang mengatakan jituka idzan ukrimaka. Gitu. Seperti itu contohnya. Seperti itu. Jadi azuruka ghadan, misalkan azuruka ghadan, saya akan menziarahi kamu besok. Terus kalian mengatakan apa? Idzan ukrimaka. Jadi saya akan apa? Memuliakan kamu. Jadi idzan ini masuk fi'il mudhari', dia menasabkan dan dia itu disebut harfu jawab wa jaza wa nasab. Dia kan sebagai jawab kan? Makanya contohnya tadi apa? Azuruka ghadan. Saya akan menziarahi kamu besok. Terus kalian mengatakan jawabannya apa? Idzan ukrimaka. Nah, kalau begitu saya akan memuliakan kamu. Begitu. Kalau begitu saya akan memuliakan kamu. Kai. Kai dan lamu kai. Kai ya jitu kai akra'a. Jitu kai adhaba. Jitu kai ukrimaka. Nah, seperti itu kai. Atau lamu kai. Seperti kalian mengatakan bagaimana? Jitu li akro'a. Nah, jadi li akro'a begitu ya. Itu namanya lamu kai. Saya datang untuk membaca. Saya datang untuk apa? Membaca. Atau lam ini juga disebut dengan lamu ta'lil. Untuk. Kemudian ada lam juhud. Bukan kalian tulis juhud gitu ada. Jadi ada wawunya lamul juhud. Dia itu ciri-cirinya misalkan contoh dalam Al-Qur'an apa? Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum. Jadi sebelum lam ini ada nafinya. Nafinya entah pakai ma atau pakai lam yakun. Pakai makana atau lam yakun. Jadi ada nafinya sebelum lamu juhud ini. Dia menasabkan seperti kalian mengatakan apa tadi atau seperti firman Allah Ta'ala wa ma kana Allahu wa ma kana itu kan nafi kemudian ada lam liyu'adzibahu berarti kalau lam yang didahului dengan nafi itu namanya lamul juhud beda dengan kai lamu kai tadi lamu kai nggak ada didahului nafi tidak didahului nafi dengan apa dengan kana atau lam yakun gitu. Kalau lam yakun misalkan contoh dalam Al-Qur'an misalkan lam yakunillahu liyaghfirahum liyaghfiralahum. Jadi lam yakunillahu apa? Liyaghfirahum liyaghfiralahum. Lam yakunillahu liyaghfiralahum. Liyaghfira itu lamul juhud. Dia menasabkan ya. Kemudian hatta itu juga menasabkan. Jadi hatta ini menasabkan baik dia itu maknanya illa atau ila sama saja. Jadi maknanya sampai atau hingga itu sama. Dia menasabkan. Contohnya kalian mengatakan atau dalam firman Allah Ta'ala hatta yarji'a
ilaina Musa. Hatta yarji'a ilaina apa? Musa. Kemudian selanjutnya adalah fa, au atau wawu. Ini semua jika jatuh setelah fiil tolab. Ini fiil yang menunjukkan permintaan. Fiil tolab. Dia jika jatuh setelah tolab. Jadi menjawab dengan fa atau menjawab dengan au atau menjawab dengan wawu. Yang ketiganya ini apa? Jatuh sebagai jawaban dari fiil yang bermakna tolab. Bermakna tolab itu seperti amar, seperti perintah, seperti larangan, seperti seperti permintaan, doa, seperti itu. Seperti itu ya. Misalkan saya contohkan ya, biar mudah. Kalian mengatakan misalkan akbil fa'uhsina ilaik. Apa? Akbil fa'uhsina ilaik. Jadi kalian mengatakan apa? Akbil fa'uhsina ilaik. Mana yang menasabkan? Kalian mengatakan fa'uhsina. Nah, dia itu fa yang menasabkan karena dia sebagai jawab dari apa? Dari fiil sebelumnya yang dia itu fa-nya jatuh setelah tolab, setelah permintaan. Dan di contoh kita permintaannya adalah fiil amr, akbil. Jadi menghadaplah kepadaku, fa'uhsina ilaik. Maka aku akan melakukan hal yang baik kepadamu. Begitu. Melakukan apa? Hal yang baik kepadamu. Dia itu mansubnya dengan an sebenarnya. Dengan an yang dimudmarkan. Semuanya tadi yang kita sebut dengan an. Kecuali yang dia huruf yang dia itu menasabkan dengan dirinya sendiri. Nah, yang kita sebutkan tadi yang menasabkan dengan dirinya sendiri ya an, walan, idzan, kai. Sedangkan setelahnya itu menasabkan dengan an yang disembunyikan. Jadi kalau kalian mengatakan jitu li akro'a, itu seolah-olah di situ ada jitu li an akro'a. Nah, itu dia ada annya yang disembunyikan di situ. Begitu juga dengan hatta, begitu juga dengan fa, begitu juga dengan au, begitu juga dengan wawu, semuanya seperti itu ya. Jadi itu adalah huruf dan jangan lupa kita membahas huruf ini. Jadi an, lan, idzan, kai semuanya huruf. Semuanya itu huruf. Sekali lagi kenapa huruf? Karena dia tidak menerima alamat dari fiil dan isim. Dia tidak menerima apa? Alamat dari fiil dan isim. Kemudian jawazim sekarang. Jadi huruf ini menjazmkan. Jadi huruf ini menjazmkan. Dia itu membuat fiil setelahnya itu menjadi majzum. Kalau yang atas tadi menjadi mansub, sedangkan yang ini menjadi majzum. Dan ini terbagi menjadi dua. Ada yang menjazmkan satu fiil, ada yang menjazmkan dua fiil. Menjazmkan apa? Dua fiil. Nah, menjazmkan dua fiil. Dan yang menjazmkan dua fiil ini tidak semuanya huruf. Ada yang isim atau disebut dengan isim syarat, yaitu man, ma, mata, ayyana, ainama, anna, haitsuma, kaifama, ayyun. Ini semua isim ya. Sedangkan yang dua setelahnya baru dia itu huruf. Yang ini pembahasan kita kali ini berarti in sama idma. Jadi in sama idma dia huruf yang menjazmkan dua fiil. Harfu syarat dia. Idma juga harfu syarat. Jadi kalian mengatakan haruf syarat. Oke. Jadi tadi apa?
menjazmkan satu fi'il, ada yang menjazmkan berapa? Dua fi'il. Yang menjazmkan satu fi'il contohnya lam. Misalkan dalam ayat Al-Qur'an apa? Lam yalid walam yulad. Jadi lam yalid walam yulad. Kalian katakan lam itu harfu jazmin. Jadi dia haraf kalian mengatakan dalam i'rabnya harfun nafyin wa jazmin. Dia itu menafikan, dia menunjukkan kata tidak. Ketika kalian mengatakan lam arji, artinya saya tidak atau belum pulang. Nah, kalian mengatakan apa? Lam arji. Begitu. Lama itu sama. Dia itu menunjukkan nafi dan dia menjazmkan dan qalb. Jadi lama. Contohnya apa? Misalkan dalam ayat Al-Quran disebutkan lama yadzuku azab. Yadzuku itu fi'il yang kemasukan lama. Lama ini huruf yang menjazmkan. Yadzuku itu fi'il mudhari, dia itu majzum. Lama yadzuku. Jadi dia menjazmkan fi'il setelahnya. Yadzuku dia itu majzum. Majzumnya dengan apa? Alamatnya jazmnya itu dengan dihapus nunnya. Itu. Alam itu sama. Alam itu sebenarnya sama dengan lam, cuma ditambahi hamzah. Alamma juga sama dengan lamma, cuma ditambahi apa? Hamzah. Hamzahnya ini A-nya ini adalah hamzah istifham. Pertanyaan. Begitu. Tapi ada istifham itu takriri yang menunjukkan penetapan. Misalkan alam nashrah laka sadrak, artinya qad syarahna laka sadrak. Alam nashrah artinya apa? Artinya telah benar-benar kita syarahna, kita buka, kita jelaskan. Begitu. Seperti itu. Alamma juga sama. Seperti itu. Nah. Kemudian ada in dan izma. In dan izma itu kita katakan tadi dia itu dua itu adalah huruf. Sedangkan selebihnya yang menjazmkan dua itu adalah fi'il. In dan apa? Izma. Jadi kalian mengatakan harfu syartin. Dia harf syarat. Jazimin li fi'lain. Dia menjazmkan dua fi'il. Dia menjazmkan apa? Dua fi'il. Dua fi'il. Kita contohkan dulu misalkan in. In yakum zaidun, yakum amrun. Nah, contohnya gimana? In yakum zaidun, yakum amrun. Jadi apa? In yakum zaidun, yakum amrun. Jika Zaid tidak berdiri, maka Amr berdiri. Nah, jadi ada dua fi'il yang dia jazmkan dengan in, dengan ini. Mana pertama? In yakum. Yakum yang pertama jazm. Dia itu majzum. Kemudian yakum amrun. Yakum yang kedua itu adalah majzum. Majzum dengan in juga. Begitu. Jadi kan ada dua ya. Ada dua fi'il yang dia jazmkan. In yakum zaidun apa? Yakum amrun. In yakum zaidun, yakum apa? Yakum amrun. In yakum pertama itu disebut dengan fi'il syarat. Disebut dengan apa? Fi'il syarat. Sedangkan yakum yang kedua itu namanya jawabu syarat. Jadi khusus dua ini memiliki itu. Jadi khusus yang menjazmkan dua ini, baik itu isim atau huruf, dan pembahasan kita di huruf sekarang, itu ada dua fi'il yang dijazmkan. Yang pertama disebut dengan fi'il syarat, yang kedua disebut dengan apa? Jawabu asyarat. Disebut dengan jawabu asyarat. Izma misalkan kita contohkan izma yakum Zaidun yakum amrun.
Jadi sama i'rabnya dengan in tadi. Idma yakum zaidun yakum amrun. Idma yakum zaidun apa yakum amrun. Nah, kemudian masih kita membahas isim yang khusus masuk pada fi'il. Tanfis, ada sin, ada saufa atau taswif, ini yang saufa. Ini keduanya masuk kepada fi'il dan fi'ilnya adalah fi'il mudhari, khusus dia fi'il mudhari. Kita sudah sebutkan kemarin ya. Saya kulus sufaha misalkan. Qad ini masuk pada fi'il mudhari dan fi'il madhi. Kita sebutkan kemarin dia itu bisa bermakna tahqiq, bisa bermakna apa? Taklil. Kalau fi'il mudhari itu bisa artinya taklil, menunjukkan jarang. Fi'il madhi itu bisa artinya tahqiq. Gitu. Nah, kemudian ini isim yang masuk atau haraf yang masuk pada fi'il. Sudah paham ya? Ada yang menasobkan, ada yang menjazmkan, ada yang dia itu masuk kepada fi'il mudhari saja, ada yang bisa masuk ke fi'il madhi dan fi'il mudhari. Oke? Masih kita lanjutkan. Sekarang khusus masuk pada isim. Dia huruf ini hanya masuk kepada isim, tidak masuk kepada fi'il. Apa itu huruf jar? Min, ila, jitu, min, minal mal'ab. Nah, jadi min itu menunjukkan dari. Ila, ke, an, dari juga. Ala hasab ya semuanya. Ala, fi, rubba, rojulin, karimin, indana. Misalkan. Mudh, sejak, mundu juga begitu. Nah, kemudian istisna itu pengecualian menggunakan illa. Ini ada babnya tersendiri sebenarnya. Menggunakan illa, ada tulis istisna namanya. Dia itu untuk mengecualikan. Dia masuk kepada isim. Seperti kalian mengatakan apa? Qamal qaumu illa amron. Qamal qaumu illa amron. Gitu. Jadi seluruh kaum itu berdiri kecuali Amar. Jadi kalian mengeluarkan Amar dari kaum yang berdiri. Dia itu dari kaum, tetapi dia sendiri yang tidak berdiri. Itu namanya pengecualian. Itu pakai ilah. Ilah ini namanya adatul istisna. Nah, kemudian nawasikh. Ini juga masuk pada isim. Nawasikh ini adalah disebut nawasikh, jamak ini. Jamak dari nasikh. Jamaknya nawasikh. Dia masuk kepada isim, tepatnya kepada mubtada dan khobar, dan dia merusak tatanan mubtada dan khobar. Makanya disebut dengan nawasikh. Karena ini sebutannya apa nawasikh? Ada inna, ada anna, ada ka'anna, ada lakinna, ada laita, ada la'alla. Jadi ini disebut nawasikh, merusak. Kenapa? Karena dia itu menasobkan isimnya, kemudian merofakkan khobarnya. Ini dia yang kita sebutkan tadi, tangsibul isma wa tarfa'ul khobar. Dia itu menasobkan isim dan merofakkan apa? Khobar. Gitu. Jadi merusak. Sebelumnya kan mubtada itu marfu. Khobarnya mubtada itu marfu. Misalkan kalian mengatakan Zaidun qaimun, itu kan susunan mubtada khobar, ya kan? Ketika kalian masuki dengan huruf-huruf ini, tatanan mubtada khobar yang dia sebelumnya marfu dengan karena dia itu halnya dia keadaannya ibtida, kemudian yang khobar dia marfu karena dia
khobarnya mubtada, jadi berubah. Oleh karena itu disebut nawasib. Misalkan kalian mengatakan apa? Inna Zaidan qa'imun. Inna sama anna itu sebenarnya sama. Cuma biasanya bedanya cuma harokatnya saja. Jadi keduanya ini menunjukkan takkid. Benar-benar. Inna Zaidan syuja'un. Benar-benar Zaid itu adalah orang pemberani. Sedangkan ka'anna ini litashbih. Ka'anna itu litashbih. Artinya apa? Menyerupakan. Menyerupakan. Seperti kalian mengatakan ka'anna Zaidan asadun. Zaid itu seolah-olah dia itu adalah singa. Kalian mengatakan seperti itu. Ka'anna Zaidan apa? Asadun. Kemudian lakinna. Lakinna ini lilistidrok. Jadi misalkan kalian mengatakan lakinna ja'al qaumu lakinna amron ma ja'a. Jadi ja'al qaumu ja'at tullabu lakinna amron ma ja'a. Jadi siswa itu pada datang tetapi Amr tidak datang untuk istidrok. Artinya apa? Jangan kalian ngira semua siswa itu datang. Tidak kok. Ada yang nggak datang yaitu Amr. Gitu. Laita namanya litamanni laita. La'alla litarajji. Tamanni ini syai' yahsul ini su'uba husuluhu. Kalau la'alla itu mungkin saja. Jadi keduanya itu untuk berandai-andai. Tetapi kalau laita itu berandai sesuatu yang sulit. La'alla ini masih bisa. Semuanya berandai-andai. Litarajji. Ini litarajji untuk berharap ya. La'alla untuk berharap. Laita itu seandainya. Keduanya kan berarti kan harapan. Cuma laita itu gaib. Seperti kalian mengatakan misalkan dalam bait, misalkan bait syair, ala laita syababa ya'udu yauman. Sa'ukhbiruhu bima fa'alal masyibu. Kalian mengatakan apa? Ala laita syababa. Seandainya masa muda itu kembali. Saya akan mengabarkan kepadamu masa muda apa yang dilakukan oleh uban ini kepadaku. Artinya sekarang ketika dia sudah tua, dia tidak bisa melaksanakan atau melakukan hal-hal yang dulu dia bisa laksanakan di masa muda. Ini kan dia berharap apa? Masa muda kembali. Padahal kan nggak kembali masa muda. Gimana masa muda kembali ke kalau dia sudah tua? Nah, itulah itu. La'alla itu litarajji. Nah. Oke, kemudian nida. Nida ini juga huruf. Nida itu artinya dia itu untuk memanggil. Ya Ahmad, ayya, hayya, ayya. Ini semuanya untuk nida, untuk apa? Untuk memanggil. Begitu. Jadi harfun nida namanya. Ini semua masuk kepada isim. Oke? Bagian yang ketiga yang akan kita jelaskan bisa masuk kepada isim, hurufnya juga bisa masuk ke apa? Juga masuk kepada il, ada wawu, ada atof. Atof. Ya, Kalian dengar saya? Dengar Ustaz. Ya, Ustaz. Ya. Tapi agak macet-macet. Ngegrek, Ustaz. Suara saya? Ya, udah, Ustaz. Sekarang dengar? Dengar. Sudah jelas Ustaz. Kita lanjut. Ada atof namanya. Atof itu dia itu menggabungkan dua, ya ada banyak faedah. Gabungkan faedah yang lain. Dia mengatofkan wawu limutlaq jama untuk gabungkan saja. Misal kalian mengatakan nggak harus gabungkan ya.
misalnya ja'a wa amrun, itu kan kalau itu amrun, telah datang Zaid, Amar, itu masuk pada isim. Bisa masuk kepada isim. Bisa pada fi'il. Bisa kalian mengatakan ribu Zaidan, enggak gitu. Akhraj wa arkabud darrajah. Keluar rumah dan saya dari sepeda. Fa'ar Kalau bayi lebih ketip. Jadi dia itu mentipkan begitu. Kalian dengar suara saya? Orang penasaran. Nah, biar menambah keinginan untuk belajar lebih kuat. Kalau kita nggak punya kesempatan, Putus-putus, Ustaz. Ya, sinyal. sinyalnya Sinyalnya kita tunggu dulu. Oke. Jadi seperti itu. Di kalian sekarang layarnya nggak terbagi ya? Nggak ada share layar. Nggak apa-apa udah. Ini udah mau selesai kok. Jadi gimana? Kalau wawu itu tadi limutlatul jama' seperti tadi. Bisa masuk kepada fi'il juga. Kita katakan kan ini masuk kedua ya. Bisa masuk ke isim, bisa masuk ke fi'il. Kalian bisa mengatakan tadi wa akulul bait wa akulud dajaj. Saya makan telur, saya juga makan ayam. Gitu. Jadi memang dia itu bisa masuk kepada fi'il juga masuk kepada isim. Semuanya ya. Am, thumma, hatta, balla, lakin, imma. Begitu. Cuma faedahnya aja berbeda. Kalau fa ini untuk tartib. Kalau thumma itu juga begitu. Au bisa litakhyir untuk memilih. Ini namanya litakhyir untuk kalian itu memilih salah satunya. Ada lil ibahah untuk kalian memilih hanya satu. Seperti itu. Karena kalian boleh memilih ini dan itu namanya lil ibahah. Kalau litakhir kalian harus memilih salah satu. Misalkan kalian mengatakan tazawwajtu Zaidan au ukhtaha. Saya mau menikahi Zaidan. Tazawwajtu Hindan au ukhtaha. Saya mau menikahi Hindun atau saudaranya Hind. Ini kan milih salah satu aja, pakai au. Bisa juga lil ibahah. Misalkan darastun nahwa awil fiqha. Darastun nahwa awil fiqha. Itu kan bisa memilih dua-duanya juga bisa. Seperti itu. Kemudian istifham pakai hamzah atau pakai hal bisa. Itu juga masuk kepada fi'il juga isim. Azaidun huwa adzahaba Zaidun ilal bait. Nah, kan bisa masuk fi'il isim. Hal tarkabud darraja, apakah kamu mengendari sepeda? Hal Zaidun ja'a, apakah Zaid itu datang? Ai tafsir. Ini menafsiri. Yakni kayak gitu. Oke, ada pertanyaan? Indakum soal? Saya Ustaz. Nah, tafadhal. Untuk nawasib dan jawazan itu berlaku untuk fi'il madhi, fi'il mudhari saja atau bisa fi'il madhi juga? Iya, yang Fi'il yang lain tadi beramal. jawazim itu kepada fi'il Nawasib. mudhari. Nawasib juga fi'il mudhari. Menasabkan Khusus fi'il fi'il mudhari. mudhari saja. Tapi ya bisa saja masuk pada fi'il madhi untuk memisahkan dua fi'il bisa saja.
Tapi kalau yang dihukumi nasab dan jazm itu fi'il mudhari. Ya. Ya, ada pertanyaan berikutnya? Ini belum praktek dulu ya, insya Allah besok saja prakteknya karena tadi sinyalnya. Ada pertanyaan berikutnya teman-teman? Wadih? Semuanya jelas ya? Ustaz, insya Allah. Satu lagi Ustaz, kalau boleh. Kenapa? Satu lagi. Ya, apa? Untuk au sama am itu beda pemakaiannya bagaimana Ustaz? Sama. Mungkin sama-sama Au sama atau am itu sama. Keduanya pemakaiannya huruf. sama ya? Iya. Sama-sama atau. Sama. Ya. Ada pertanyaan lagi, teman-teman? Saya boleh bertanya? Kan Nah, tadi tafadhali. di waw di bagian masuk bisa masuk ke isim dan fiil kan. Jadi kan ada yang huruf yang khusus untuk di fiil kan. Itu kan ada fa juga dan Iya. ada waw juga. Cara membedakan itu gimana, Ustaz? Membedakan. Cara membedakan dengan siap. Kalau fa dan au yang tadi itu kan dia itu jatuh setelah fi'il tolab. Maka dia itu selalu setelahnya fi'il. Fi'il tolab seperti tadi. Fi'il amr misalkan. Kalian katakan aqbil. Aqbil fa uhsina ilaik. Maka dia fa wa uhsina ilaik itu dia itu jawab dari fi'il syarat tadi, jawab dari fi'il tolak tadi. Gitu. Ya. Dari siapnya, Ya, Ustaz. dari konteksnya. Syukran ya, Ustaz. Tafadholi. Siapa mau tanya? Sudah? Khalas ya ahbab? Man indahu su'al? Yamshi ya? Yakfi. Yakfi. Jayid. Insyaallah ghadan nukmil insyaallah ghadan nukmil wa nunhi insyaallah ghadan ma'a tatbiqat. Hakata. ماشي ننهي إلى هنا يلا نختم بالتهليل والاستغفار كالعادة لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه Sayyidina وسلم Muhammad. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي ولوالدي والمؤمنين والمؤمنات والحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan Ustaz. Syukran Ustaz. Jazakumullahu khairan, Ustaz. Syukran, Ustaz.